Cha Hein, yang memiliki indera penciuman sangat tajam, tiba-tiba mencium aroma busuk yang luar biasa menusuk. Bau itu begitu pekat, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar monster biasa. Di depan mereka, berdiri sesosok monster semut dengan aura menakutkan yang begitu kuat hingga membuat para hunter Ranges merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dengan kecepatan luar biasa, monster itu melesat ke samping Ma Dongwook, sebelum kemudian bergerak menuju ratu semut yang telah mati. Seketika, ia mengeluarkan energi menakutkan yang membuat seluruh ruangan terasa mencekam. Semua yang berada di sekitarnya merinding. Monster itu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan tinggi. Ia memahami bahwa untuk memastikan kemenangannya, ia harus menyingkirkan yang terkuat lebih dulu. Dan target pertamanya adalah Cha Hein. Dalam sekejap, monster itu sudah berada di belakang Cha Hein. Dengan satu pukulan bertenaga dahsyat, tubuh Cha Hein terpental, menghantam dinding dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya saat ia langsung kehilangan kesadaran. Hanya dalam satu serangan, salah satu hunter terkuat telah tumbang. Tanpa ragu, monster itu melanjutkan serangannya. Kali ini, sasarannya adalah Ma Dongwook. Sang tangker berusaha menahan serangan itu dengan perisai kuatnya, yang sebelumnya mampu menahan serangan Ratu Semut. Namun, dengan sekali pukul, perisai tersebut hancur berkeping-keping, dan bersama dengan itu, salah satu tangan Ma Dongwook juga ikut hancur. Meskipun dalam kondisi mengenaskan, Ma Dongwook tidak menyerah. Dengan tangan satunya yang tersisa, ia mencoba menyerang. Namun monster itu dengan santai menangkap tangannya dan memutuskannya dalam sekejap, membuat Ma Dongwook ini kehilangan kedua tangannya. Baek Yunho yang melihat situasi itu segera melompat dan menyerang dalam wujud hewan buasnya. Tapi, meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tak berdaya. Dengan kecepatan luar biasa, monster itu berhasil menumbangkannya hanya dalam satu serangan. Chai Jong-in tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, segera menyerang dengan sihir apinya yang berkobar ganas. Namun monster itu menghindarinya dengan mudah dan menyerang balik. Dengan satu serangan saja, Chai Jong-in pun tumbang. Melihat para rekannya jatuh satu persatu, Lim Taegyu mengambil kesempatan untuk menyerang dari jarak yang cukup dekat. Panah sihirnya melesat dengan kecepatan tinggi, mengarah tepat ke monster itu. Namun, hanya dengan satu tangan, monster itu menangkap dan menghancurkan panah tersebut dengan mudah. Dalam hitungan detik, monster itu menyerang balik, dan hanya dengan satu pukulan, Lim Taegyu pun tumbang. Di saat situasi semakin kritis, Ma Dongwook yang sudah disembuhkan oleh Min Byung-gu berusaha bangkit dan melancarkan serangan mendadak. Serangannya cukup kuat hingga berhasil membuat monster itu terdorong ke belakang. Namun, itu tidak berlangsung lama. Monster itu dengan cepat membalas, menangkap tubuh Ma Dongwook dan membantingnya ke tanah dengan brutal. Ma Dongwook kembali kehilangan kesadaran. Menyadari bahwa pertarungan ini sudah tidak terkendali, Min Byung-gu menggunakan skill kamuflasenya untuk bersembunyi. Namun, dalam kondisi ini, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Monster itu, yang sepertinya menyadari keberadaannya, mengalihkan perhatiannya pada Min Byung-gu. Dalam sekejap, ia melesat ke arah Min Byung-gu dan menembus tubuhnya dengan satu tangan. Darah mengucur deras, dan tubuh Min Byung-gu terkulai lemas. Dari kejauhan, Baek Yunho yang masih tersisa menatap dengan mata membelalak. Ia berteriak sekuat tenaga, menyaksikan rekannya tumbang satu persatu di depan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Monster itu berdiri tegap, memandang para hunter yang tersisa dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan. Pertarungan ini telah berubah menjadi sebuah pembantaian. Min Byung-gu yang terluka parah mencoba bertahan, tetapi monster itu tidak memberi kesempatan. Dengan brutal, monster itu mencengkeram kepala Min Byung-gu dan tanpa ragu, menggigitnya hingga terlepas. Pemandangan mengerikan itu membuat para hunter yang tersisa terkejut dan ngeri. Baek Yunho yang melihat kematian rekannya menjadi sangat murka. Dengan amarah meluap-luap, ia langsung menerjang monster itu tanpa pikir panjang. Namun, monster tersebut dengan mudah mencengkeram leher Baek Yunho dan dalam sekejap, menghilangkan wujud hewan buasnya, mengembalikannya ke bentuk manusia biasa. Monster itu tiba-tiba berbicara, menggunakan suara Min Byung-gu. Suara itu menggema di dalam ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ternyata, monster ini memiliki kemampuan untuk menyerap ingatan dan kekuatan dari makhluk yang dimakannya. Fakta ini membuat Baek Yunho semakin marah, tetapi ia tidak berdaya dalam cengkeraman monster itu. Monster tersebut menatapnya dan bertanya, "Siapa rajamu?" Baek Yunho terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun,
monster itu tiba-tiba merasakan keberadaan seseorang yang jauh lebih kuat di luar sarang. Tanpa membuang waktu, ia melepaskan Baek Yunho dan bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mendatangi sosok kuat tersebut, Goto Ryuji. Dengan tubuh yang masih gemetar, Baek Yunho segera memberi instruksi kepada para hunter yang tersisa untuk melarikan diri selagi ada kesempatan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, gelombang besar pasukan semut mulai berdatangan, mengepung mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara itu, di luar sarang, tim Goto Ryuji mulai merasa heran. Mereka telah kehilangan kontak dengan sebagian besar tim lainnya, dan hanya 2 tim yang masih bisa berkomunikasi. Rasa penasaran berubah menjadi keterkejutan saat mereka menemukan sisa-sisa rekan mereka dalam kondisi mengenaskan, mayat-mayat yang berserakan tanpa nyawa. Tanpa banyak emosi, Goto Ryuji memberikan laporan kepada Asosiasi Hunter Jepang. Ia mengonfirmasi bahwa 2 tim telah terbunuh. Namun, bukannya merasa kehilangan, Goto justru menanggapi kematian rekan-rekannya dengan dingin. Baginya, mereka hanyalah orang-orang lemah yang pantas mati. Dalam percakapannya dengan Ketua Asosiasi Hunter Jepang, sebuah fakta mengejutkan terungkap, Jepang ternyata menginginkan agar semua hunter Korea mati dalam raid Pulau Jeju kali ini. Rencana licik itu mulai terkuak, tetapi sebelum sempat mengambil tindakan lebih lanjut, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, monster semut yang telah membantai para hunter Korea muncul dengan kecepatan luar biasa dan langsung menyerang tim Jepang. Goto Ryuji berhasil menahan serangan itu, tetapi salah satu hunter di sampingnya langsung tewas seketika. Menyadari situasi yang semakin buruk, Goto Ryuji dengan cepat memerintahkan para hunter yang masih hidup untuk mundur. Namun, ia sendiri memilih tetap tinggal. Ia tahu bahwa monster ini bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Jika mereka tetap bertahan, mereka hanya akan menjadi beban. Monster itu berdiri tegak, memancarkan aura yang mengerikan. Dengan suara dingin, ia kembali bertanya, "Siapa rajamu?" Goto Ryuji terkejut. Monster ini bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dengan penuh percaya diri, Goto Ryuji mengiyakan hal tersebut. Namun, bukannya tunduk, monster itu justru melepaskan tekanan energi yang begitu besar hingga membuat Goto Ryuji merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Aura itu begitu kuat, mengingatkannya pada satu sosok, Sung Jinwoo. Dalam sekejap, monster itu menyerang. Pedang Goto Ryuji hancur dalam benturan pertama, dan sebelum ia sempat bereaksi lebih lanjut, nyawanya pun melayang di tangan monster itu. Di dalam sarang, para hunter Korea masih berjuang keras untuk melarikan diri, bertarung mati-matian melawan gelombang pasukan semut yang terus berdatangan. Mereka hanya bisa mengandalkan sihir api Chai Jong-in untuk membakar musuh-musuh mereka. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan muncul dari dalam kegelapan, bergerak seperti pasukan tanpa suara. Para hunter terkejut. Dalam sekejap, sosok-sosok bayangan itu mulai membantai pasukan semut dengan efisiensi yang luar biasa. Sung Jinwoo telah tiba. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan skill pertukaran tempat dengan bayangannya, berpindah ke tengah pertempuran. Aura gelap yang luar biasa kuat menyelimuti tubuhnya. Semua mata tertuju padanya, sang hunter yang telah melampaui batas manusia biasa. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kameramen yang sedang diserang oleh pasukan semut hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Namun, tiba-tiba, pasukan semut itu dikalahkan oleh salah satu pasukan bayangan Sung Jinwoo, Igris. Pihak stasiun penyiaran yang awalnya berniat untuk mematikan siaran dibuat terkejut dengan kemunculan Sung Jinwoo beserta pasukan bayangannya. Seketika, harapan mereka bertumpu pada pria itu. Begitu tiba di Pulau Jeju, tepat di sarang semut, Sung Jinwoo langsung memanggil pasukan bayangannya berkat skill perpindahan tempat yang dimilikinya. Dengan tahun milik Iron, semua semut beralih menyerang Iron, memberikan kesempatan bagi Sung Jinwoo untuk menghabisi mereka dengan sangat cepat menggunakan dagger Raja Iblis Baran. Sementara itu, TUS bertugas melindungi para hunter Korea. Ma Dongwook terkejut melihat betapa mudahnya Sung Jinwoo mengatasi kawanan semut, sementara Baek Yunho mulai merasa lega karena percaya bahwa pria itu mampu mengalahkan mereka semua. Igris, Tank, dan Iron bertarung dengan sangat baik, menghancurkan para semut tanpa kesulitan berarti. Setelah semua semut berhasil dimusnahkan, Sung Jinwoo menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan mereka menjadi bagian dari pasukan bayangannya. Kameramen yang baru pertama kali melihat Sung Jinwoo secara langsung tak dapat menyembunyikan keterkejutannya, terlebih setelah menyaksikan bagaimana semut-semut yang telah mati bangkit kembali sebagai pasukan bayangan. Setelah memastikan ancaman semut telah berakhir, Sung Jinwoo mendekati para hunter Korea dan membagikan potion heal untuk menyembuhkan mereka yang terluka. Namun, luka yang diderita oleh hunter Cha sangat parah sehingga tidak dapat disembuhkan hanya dengan potion heal.
Tiba-tiba, monster semut yang sebelumnya telah mengalahkan Goto Ryuji muncul di hadapan mereka. Para hunter Korea tersentak, tak menyangka akan kedatangannya. Namun, Sung Jinwoo tetap berdiri dengan tenang, melangkah mendekati monster itu. Aura mereka berdua terpancar begitu kuat, memenuhi udara dengan tekanan luar biasa. Monster semut itu menatapnya tajam, lalu bertanya, apakah Sung Jinwoo adalah rajanya?